warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabar kali ini? Semoga sehat selalu ya. Dan alhamdulillah bersama lagi dengan saya Uswatun Vidya Fatmawati A210170077. Pada kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang konsep manajemen. Tentunya semoga akan menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian pada saat belajar di rumah sampai masuk sekolah kalian ya. Langsung saja ke materi. Oh ya, sebelum itu jangan lupa like, subscribe YouTube ini. Kalau kalian kurang paham dalam pembelajaran ini atau ada pertanyaan, bisa langsung komen YouTube ini. Langsung saja ke materi manajemen. Sebelum itu kan kemarin kita sudah mempelajari tentang organisasi. Nah, tentu saja sudah menyinggung tentang manajemen itu apa. Tapi kita akan mengartikan pengertian manajemen. Pada arti manajemen yaitu memiliki makna sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Ada juga pengertian secara etimologi. Kata manajemen diambil dari bahasa Perancis kuno yang artinya seni dalam mengatur dan melaksanakan. Selain itu, para ahli juga mendefinisikan pengertian manajemen yang berbeda-beda namun memiliki makna yang sama. Nah, kalian bisa buka buku ekonomi kalian atau buka internet ya. Kalian bisa mengetahui para ahli mendefinisikan manajemen itu sendiri. Selanjutnya kita ke subbab selanjutnya yaitu tentang manajemen yang dibagi menjadi 3 jenjang. Jenjang yang pertama yaitu manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi. Jenjang manajemen tertinggi atau puncak biasanya terdiri atas dewan direksi atau direktur utama. Dewan direksi mempunyai tugas memutuskan hal-hal yang sangat penting sifatnya bagi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah biasanya memimpin satu divisi atau departemen. Tugasnya yaitu mengembangkan rencana-rencana operasi dan menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang ketiga yaitu manajemen pelaksana atau supervisory management. Manajemen pelaksana adalah manajemen yang bertugas menjalankan rencana-rencana yang dibuat oleh manajemen menengah. Dan subbab selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu ada 6. Yang pertama yaitu manusia atau human. Faktor yang paling membentuk dalam manajemen adalah manusia. Dalam praktiknya, manusialah yang membuat tujuan, melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, proses kerja tidak akan terjadi bila tidak terdapat unsur manusia. Yang kedua yaitu money atau uang. Uang merupakan unsur manajemen yang berpengaruh karena hasil kegiatan yang dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu bahan atau material. Bahan ini terdiri dari raw material atau barang setengah jadi dan barang jadi. Dan yang keempat yaitu mesin. Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Dan yang kelima yaitu metode. Proses pelaksanaan kerja yang hanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pasar atau market. Proses pemasaran produk merupakan unsur manajemen yang sangat krusial bagi sebuah perusahaan. Pasar di sini bukan berarti hanya pasar yang digunakan
namun juga berbagai tempat yang cocok dapat digunakan dalam mencapai syarat dan sasarannya. Sampai di sini, apabila teman-teman ada pertanyaan, ada kebingungan, saya ingatkan jangan lupa komen di YouTube ini. Dan kita lanjutkan ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah sebagai elemen dasar yang harus melekat dan manajemen sebagai acuan manajer. Manajer itu seseorang yang mengelola manajemen tersebut dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Dari fungsi manajemen dalam bisnis ini, sebagian besar sama dengan fungsi kalian dalam menjalankan organisasi. Mungkin ada teman-teman di sini ada yang mengikuti organisasi di sekolahan seperti OSIS, Dewan Ambalan, atau PMR. Fungsi manajemen berdasarkan pengertian tadi ada 5. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah yang paling penting dalam sebuah manajemen bisnis. Seseorang manajer yang mengelola manajemen dalam perusahaan atau bisnis akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang sudah dan yang belum ditindaklanjuti dalam bisnis. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen dalam bisnis yang kedua adalah sebagai pengorganisasian dengan membagi kegiatan besar menjadi kegiatan kecil-kecil atau serangkaian kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dibagi menjadi lebih efisien. Yang ketiga yaitu penempatan atau staffing. Bila organizing lebih memperhatikan manajemen sumber daya manusia, di sini staffing lebih memperhatikan sumber daya secara umum. Dan yang keempat yaitu pengarahan atau directing. Fungsi manajemen di sini mengupayakan agar setiap orang atau setiap anggota bisnis dalam kelompok mampu mencapai sasaran dan target sesuai prosedur manajerial yang direncanakan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Dari sekian rencana dan tindakan yang sudah dijalankan, perlu adanya pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen bisnis dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Dan dalam manajemen terdapat juga bidang-bidang manajemen. Yang pertama yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi adalah suatu bidang-bidang yang memiliki peran penting karena bidang ini memanage, mengkoordinasi variabel produksi meliputi alam, karyawan, modal, keahlian secara efektif dan efisien. Berbagai aktivitas pada manajemen produksi ini seperti perencanaan sistem produksi yang meliputi rencana produk, volume, proses, lokasi, tata letak, rancangan pekerjaan. Dan yang kedua yaitu pengendalian sistem produksi yang meliputi pengendalian mutu bahan baku, pengendalian teknologi, penetapan lamanya produk, pengemasan, pengawasan sistem produksi. Dan yang ketiga atau kegiatan yang terakhir yaitu pengawasan sistem produksi itu sendiri. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah satu dari bidang-bidang manajemen yang berhubungan langsung dengan konsumen. Bidang manajemen pemasaran yaitu langkah yang berhubungan dengan distribusi barang dan atau jasa dari tangan produsen hingga ke tangan konsumen. Kegiatan dalam bidang manajemen pemasaran ini meliputi riset pasar, perencanaan pemasaran, analisis pasar, promosi, dan pengelolaan usaha. Dan yang terakhir yaitu manajemen personalia atau sumber daya manusia. Bidang manajemen personalia
adalah bidang manajemen yang fokus dan aktivitas yang berhubungan dengan karyawan. Tujuannya memperoleh karyawan yang berkualitas, meningkatkan kemampuan para karyawan, menciptakan hubungan kerja yang baik antara karyawan secara vertikal maupun horizontal. Dan kegiatannya itu meliputi rekrutmen karyawan, promosi dan mutasi, dan motivasi karyawan. Oh ya, masih ada satu lagi manajemen, yaitu manajemen administrasi atau manajemen akuntansi. Manajemen administrasi di sini fokus pada pengelolaan layanan informasi pada bidang administrasi, akuntansi yang diperlukan untuk membantu manajemen dan menentukan kebijakan operasional. Kegiatannya meliputi administrasi kegiatan, inventarisasi peralatan kantor, pengarsipan data, dan penyediaan informasi tentunya. Dan sampai di sini materi tentang konsep manajemen kita. Apabila teman-teman ada kebingungan atau pertanyaan, saya ingatkan kalian bisa komen di YouTube ini, dan tentunya jangan lupa like dan subscribe. Semoga pembelajaran yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dijadikan wawasan, menambah pengetahuan buat teman-teman semua yang sedang belajar di rumah. Sekian vlog dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.